But I'm of money on my neck of money when Is my name and I'm with your ain't no pain, no gain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang refleksi dan difraksi. 1. Refleksi atau sering disebut dengan pemantulan gelombang. Refleksi adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Suatu garis atau permukaan dalam medium 2 atau 3 dimensi yang dilewati gelombang disebut muka gelombang. Muka gelombang ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mengalami gangguan dengan fase yang sama, biasanya tegak lurus, arah gelombang, dan dapat mempunyai bentuk. Misalnya muka gelombang melingkar dan muka gelombang lurus. Pada jarak yang jauh dari suatu sumber dalam medium yang seragam, muka gelombang merupakan bagian-bagian kecil dari bola dengan jari-jari yang sangat besar, sehingga dapat dianggap sebagai bidang datar. Misalnya, muka gelombang sinar matahari yang tiba di muka merupakan bidang datar. Pada peristiwa pemantulan, seperti gambar yang di samping, berlaku suatu hukum yang berbunyi contoh fenomena refleksi. Yang pertama, pemantulan pada gelombang air. Gelombang air yang memantul pada sisi bak mandi. Gelombang yang terjadi pada saat menjatuhkan kerikil atau tetesan air ke wadah berisi air. Yang kedua, pemantulan pada gelombang bunyi. Gema yang terjadi saat berteriak di ruang tertutup. Yang ketiga, pemantulan pada tali-tali yang diikat pada tiang, maka akan terjadi refleksi gelombang. Yang keempat, pemantulan pada cahaya menyorotkan senter pada cermin, akan terjadi pemantulan teratur. Baiklah, selanjutnya yaitu difraksi. Apa yang akan terjadi jika seberkas sinar dilewatkan pada sebuah celah? Apabila ukuran celah itu cukup lebar, ukuran bayangan celah yang jatuh pada layar boleh dikatakan sama dengan ukuran celahnya. Hal ini dengan mudah dapat dijelaskan secara geometris, karena lintasan yang ditempuh oleh cahaya lurus. Namun kejadiannya akan berbeda sama sekali jika ukuran celah Anda buat sekecil mungkin sampai ukurannya sama dengan panjang gelombang cahaya yang kita lewatkan. Gejala gelombang seperti ini disebut difraksi atau lenturan gelombang. Perhatikan gambar di samping. Apa yang terlihat pada gambar di samping disebut pola difraksi. Secara umum, difraksi terjadi jika sebuah benda yang tak tembus pandang diletakkan di antara sumber cahaya dan layar sedemikian rupa, sehingga benda itu menyisakan tempat untuk dilewati oleh cahaya dari sumber, sehingga jatuh ke layar. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan cahaya pada saat melintas melalui celah atau ujung penghalang. Gelombang yang terdirifikasi selanjutnya berinterferensi satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan pola-pola terang gelap dalam kurung daerah penguatan dalam dan kelemahan tutup kurung. 1. Difraksi Fresnel. Difraksi Fresnel merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah dan layar pengamatan berdekatan. Biasanya disebut difraksi jarak dekat. Juga menggunakan celah yang lebar dan bertepi lancip di bagian pinggirnya. Karena jarak yang dekat, muka gelombang yang masuk ke celah tidak berbentuk datar, tetapi melengkung. Pola difraksikan pada layar memiliki intensitas yang berupa dari pusat hingga ke bagian tepi pola. Yang kedua, difraksi Fraunhofer. Jenis difraksi di mana sumber cahaya dan layar berada pada jarak tak hingga
dari celah difraksi. Difraksi Fraunhofer adalah kasus khusus dari difraksi Fresnel dan jauh lebih mudah dianalisis secara teoretik. Yang ketiga, difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Setiap tepi celah akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. Gelombang yang dihasilkan salah satu tepi celah akan berinferensi dengan gelombang yang berasal dari tepi celah yang lainnya. Yang keempat, yaitu difraksi celah ganda. Pada difraksi celah ganda digunakan penghalang bercelah ganda, sehingga dihasilkan 4 gelombang baru karena setiap satu celah menghasilkan 2 gelombang baru. Keempat gelombang tersebut akan berinterferensi menghasilkan pola gelap terang pada layar pengamatan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu difraksi celah majemuk. Pada difraksi celah majemuk digunakan penghalang yang memiliki celah atau pelisi yang banyak, sehingga akan menghasilkan banyak sumber gelombang baru yang semuanya akan saling berinterferensi menghasilkan pola difraksi seperti gambar di atas. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.